Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita masih mempelajari tentang statistika, yaitu terkait dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Tadi dalam materi prasyarat kita sudah membahas tentang apa-apa saja yang kalian perlukan sebagai dasar untuk mempelajari materi ini. Ukuran pemusatan data berkelompok ini akan kita bahas nantinya adalah terkait dengan min, median, dan modus. Namun untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menentukan min data berkelompok dengan tepat, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min data berkelompok dengan tepat. Kita awali dengan sebuah permasalahan. Jika seorang guru menyajikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MIPA 1 pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Dari keterangan ini, dari tabel ini ternyata ada siswa yang memberikan suatu pernyataan bahwa rata-rata nilai ulangan matematika di kelasnya adalah 76,5. Nah, guru memberikan pertanyaan kepada siswanya yang lain. Apakah menurut kalian itu pernyataan si siswa ini benar nggak sih? Nah, agar kita bisa menyampaikan pernyataan ini benar atau pernyataan ini salah, maka berarti kita harus tahu dulu bagaimana sih cara mencari rata-rata dari data kelompok ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana cara untuk menghitung rata-rata dari sebuah tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Untuk yang akan kita bahas kali ini adalah tentang min atau rata-rata hitung dari suatu data berkelompok. Namun, saya coba ingatkan kembali tentang bagaimana sebenarnya mencari min data tidak berkelompok. Materi ini sudah pernah kita pelajari di SMP, jadi di sini hanya mengingat ya. Min data tidak berkelompok itu adalah jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum. Jadi kurang lebih penulisannya seperti ini. X bar ya, min, logo min itu berarti X bar itu adalah garis atas, sama dengan jumlah XI dibagi N, dimana I-nya itu adalah dimulai dari 1 sampai N. Atau bisa juga dituliskan X bar sama dengan sigma dari Fi kali Xi dibagi dengan sigma dari Fi. Atau jumlah dari hasil kali Fi Xi dibagi dengan jumlah dari frekuensi keseluruhan. Xi di sini karena ini merupakan data tidak berkelompok, maka Xi-nya itu adalah nilai tiap data. Namun untuk min atau rata-rata data berkelompok, kita menggunakan rumus hampir sama dengan yang tadi ya, yang ini, yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan jumlah dari Fi di mana I sama dengan 1, di mana I dimulai dari 1 sampai N. Perbedaannya di sini adalah kalau Xi pada data tidak berkelompok, X itu langsung nilai tiap datanya. Tapi kalau untuk data berkelompok, maka Xi ini merupakan titik tengah dari tiap kelas. Untuk min atau rata-rata hitung data berkelompok di sini, ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai min dari data kelompok. Yang pertama adalah menentukan min data kelompok dengan rumus langsung. Yang kedua adalah menentukan min data kelompok dengan rata-rata sementara. Dan yang ketiga adalah menentukan min data kelompok dengan pengkodean atau coding. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu menentukan min data berkelompok dengan rumus langsung. Baik, kita mulai saja. Menentukan min dengan rumus langsung, kita gunakan rumus minnya seperti ini. X bar sama dengan sigma Fi Xi, di mana I dimulai dari 1 sampai N, dibagi dengan sigma Fi, I-nya dimulai dari 1 sampai N. Dengan catatan di sini Fi itu adalah frekuensi dari tiap kelas. Dan Xi itu adalah titik tengah dari tiap-tiap kelasnya. Dan yang perlu saya ingatkan di sini adalah sigma Fi kali Xi itu maksudnya bukan Fi-nya dijumlahkan dulu baru dikalikan dengan titik tengahnya ya. Tapi Fi kali Xi-nya dicari dulu dari masing-masing kelas, setelah itu baru dijumlahkan. Langsung saja kita coba praktekkan. Jika dipunyai sebuah tabel seperti ini, ada nilai dan frekuensi.
Ada 5 kelas ya, dengan frekuensinya masing-masing. Kita akan mencoba menentukan min-nya dengan menggunakan rumus langsung. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan titik tengah dari tiap kelas. Jadi di sini kita buat dulu tambahan kolomnya, yaitu untuk kolom XI. Oke, seperti ini. Masih ingat ya tadi di prasyarat sudah saya jelaskan kembali. Untuk mencari XI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nanti ketemulah nilai XI-nya. Jadi untuk kelas yang pertama, XI-nya adalah 50 ditambah 59 dibagi 2. Diperoleh nilainya adalah 54,5. Yang kedua, kelas keduanya caranya sama, yaitu 64,5. Kelas ketiga, yaitu 74,5, masih dengan cara yang sama. Kelas keempat, 84,5. Dan kelas yang kelima, 94,5. Atau bisa juga, kalau misalkan kita sudah menemukan kelas yang pertama di sini 54,5, maka untuk kelas-kelas selanjutnya, titik tengahnya dapat dicari dengan cara tambahkan titik tengah kelas pertama ini dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa di sini? 60 kurangi 50 berarti 10. Ya, jadi tambahkan dengan 10 terus. Seperti itu juga boleh. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan hasil kali dari frekuensi tiap kelas, ini ya, dengan titik tengah dari tiap kelas yang tadi barusan kita cari. Kita kalikan keduanya. Kita buat lagi di sampingnya FI kali XI. Ini tinggal kita pasangkan. 2 dikali 54,5 maka diperoleh 109. 14 kali 64,5 berarti 903. 8 kali 74,5 596. 6 dikali 84,5 507. Dan 10 dikali 94,5 adalah 945. Terus saya ingatkan kembali, dalam menghitung nilai FIX ini harus benar-benar teliti, apalagi jika angkanya lumayan besar. Setelah tahapan itu diselesaikan, maka langkah berikutnya adalah menentukan jumlah seluruh frekuensi. Ini ya, frekuensi kolom kedua. Kita cari jumlahnya. Kita hitung. 2 ditambah 14, 16 ya. Tambah 8, 24. Tambah 6, 30. Tambah 10 berarti 40. Nah, setelah frekuensinya untuk jumlahnya sudah ketemu, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan jumlah dari hasil langkah 2. Berarti ini tadi. Langkah 2 adalah mengalihkan FIXI. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan FIXI-nya bertahap ya. Di sini jumlahnya adalah 3060. Setelah jumlahnya untuk frekuensi dan FIXI-nya ketemu, kemudian tinggal kita substitusikan nilai-nilai ke rumus yang tersedia. Berarti masuk ke rumus ini. Kita substitusikan X bar sama dengan, kita tulis ulang rumusnya. Kemudian di sini jumlah FIXI-nya tadi sudah kita hitung yaitu 3060. Dan jumlah frekuensinya adalah 40. Sehingga X barnya atau min-nya diperoleh 76,5. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa menjawab atau memastikan pernyataan siswa ini benar atau tidak. Baik, karena kalian sudah mencoba menghitungnya sendiri, jadi kalian sudah semakin yakin ya untuk menjawabnya. Berdasarkan perhitungan tadi, maka pernyataan siswa ini adalah benar, yaitu rata-rata nilai ulangan matematika di kelasnya adalah 76,5. Itu sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mencari min data kelompok dengan menggunakan rumus langsung. Silahkan kalian coba pahami prosesnya, langkah-langkahnya, dan kemudian coba praktekkan kembali, coba terapkan untuk 2 latihan soal yang saya siapkan. Ini untuk yang pertama, kalian coba tentukan berapakah rata-rata data berat badan pada tabel ini. Bentuknya tabel distribusi frekuensi. Sedangkan yang kedua, silakan kalian coba tentukan rata-rata penilaian harian matematika minat
yang disajikan dalam bentuk histogram seperti ini. Silahkan eksplor kemampuan kalian, gunakan konsep yang sudah dijelaskan tadi, kemudian hubungkan dengan materi histogram sebelumnya. Baik, selamat mencoba. Saya yakin kalian pasti bisa. Nikmati prosesnya, insya Allah nanti hasilnya akan menyesuaikan. Semangat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.